dulur-dulur pilih wayang virtual ataupun wayang semalam suntuk. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di channel Raden Eko TV. Langsung saja dulur, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Raden Eko TV. Suwe ora tau ketemu, kangen raos onen raos teng manah kula mboten nate buat konten niki. Alhamdulillah di sini kita membuat konten. Ngapuntene karena ada sesuatu hal yang tidak bisa memungkinkan saya membuat konten nggih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya buat para subscriber saya. Alhamdulillah masih setia walaupun ya jumlahnya yang enggak seberapa, ya enggak apa-apa. Yang penting panjenengan masih terus melihat di channel saya. Oke, introduksinya sedikit saja. Ini kita akan membedah yaitu tema pilih wayangan full time alias semalam suntuk ataupun wayangan virtualan alias pakliran padat. Ngoten nggih. Oke. Di sini di konten ini disclaimer dulu, saya tidak akan menjelek-jelekan dari sisi satu dan yang lainnya. Saya akan membuat jelentrean dari segi kelemahan dan juga kebaikan dari wayangan tersebut. Jadinya ini bukan untuk menjelek-jelekan, tapi ini untuk membuat pilihan buat panjenengan semua. Saya lebih kepengen interaksi dan juga pendapat sampean gimana, ngaten nggih. Nah, di sini kita akan membedah dulu dari wayangan semalam suntuk dulu. Nah, oke. Wayangan semalam suntuk ini, nggih, kalau teman-teman yang belum tahu, ini adalah wayangan dan durasi yang sangat cukup panjang. Ketika dalang mengawali belum naik sih ke panggung, tapi sudah kerawitan, sudah mungel itu kebanyakan dari pukul jam 9 malam itu sampai jam 4 subuh. Ngoten dadose kalau kita hitung 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 itu ada 8 jaman. Ngoten nggih. Nah, untuk dari segi wayangan semalam suntuk ini itu biasanya adegannya untuk kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya dari pertama adalah rundown ataupun rangkaian dari lakon itu biasanya lengkap, ngoten nggih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dari rangkaian lakonnya sendiri itu sangat lengkap sekali. Dari pertama dari patet ngenem, patet nyongo, patet manyuro. Nah, ini saya anjurkan untuk teman-teman yang masih newbie ataupun yang belum paham soal wayang. Ini sampean harus lihat wayang semalam suntuk, ngoten nggih. Untuk rekomendasi dari ilmu ataupun apa yang sampean lihat nanti bisa sampean cakkan ke pewayangan sampean. Nah, yang pertama itu
dari segi rundown ataupun rangkaian lakon itu lengkap. Yang kedua adalah wayang itu untuk cagak lek ataupun cegah guling, yang artinya adalah wayang ini biasanya dibuat untuk nunggoni hajatan mantenan itu sampai bubar, ngoten lho. Dadose bukan hanya cuman untuk yang demen-demen wayang saja, itu bukan hanya itu, tapi juga yang enggak ngerti banget soal wayang itu ya juga dengan adanya wayang sendiri padha karo ditunggoni mantenanipun, ngoten nggih. Nah, untuk dari segi kekurangannya sendiri itu wayang dengan durasi 8 jam itu untuk yang belum ngerti soal wayang itu biasanya bosan, karena nopo terlalu lama, ngoten. Yang kedua adalah inti wayang tidak to the point, ngoten loh. Maksud saya to the point seperti ini, maksudnya lek wayang itu kan selalu ada reka adegan gitu toh, mboten kok langsung to the point-nya itu apa, umpamane golek wahyu itu dari dia itu bertapa sebelumnya untuk wisik, ketika itu langsung bertapa, lajeng diganggu makhluk halus ataupun raksasa dan lain-lain, baru dia untuk wahyu, ngoten niku. Dadose enggak to the point, ngoten. Yang kedua adalah pakliran padat ataupun virtual. Nah, pakliran virtual ini sangat diminati oleh bertumbuh ketika era pandemi COVID-19, ketika para dalang-dalang tidak boleh wayangan selama sedalu natas, itu kebanyakan membuat pagelaran di rumahnya ataupun sanggarnya sendiri-sendiri. Nah, kebanyakan ini saya akan jelaskan dari segi kelebihan dan juga kekurangannya juga. Untuk kelebihannya, wayangan pakliran padat itu to the point. Nah, dadosnya ngeten, wayangannya itu tidak terlalu berbelit-belit alias tidak terlalu kebanyakan lampahan ataupun jalan cerita, tapi lebih kepada inti dari persoalan lakon tersebut. Kalau wahyu ya wahyunya apa, yang dapat siapa, dan lain-lain, ngoten nggih. Nah, dadose untuk pakliran padat alias virtual ini dari segi reka adegan lebih dipotong kembali, dari 8 jam itu dipotong-potong sampai ya bisa 4 jam, bahkan ada yang 1 jaman, ngoten nggih. Nah, yang kedua adalah waktunya yang sangat efektif, karena penonton sekarang itu kebanyakan lebih ke yang lugas, lebih yang praktis, lebih yang singkat, padat, jelas, ngoten nggih. Beda kalau yang dulu, ngoten niku. Nah, makanya wayang pakliran padat niki sangat diminati juga di era COVID-19 itu, untuk menghibur di kala senggang, ngoten nggih. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya dari pakliran padat alias virtual ini tidak bisa jelentreh, alias tidak bisa lengkap, karena namanya yang lakon yang udah dipotong-potong, yang intinya ya jadinya ya kurang lengkap dari segi lakonnya sendiri dan lain-lain, ngoten niku. Ya sing dijumuk kan intine, ngoten nggih. Nah, niki saya rangkum. Kalau saya sendiri nggih, kalau saya sendiri sebagai penikmat dan juga pelaku seni niku, kalau dikongkon milih virtualan ataupun milih pakliran
Sedalu Natas ataupun Semalam Suntuk. Kalau saya sendiri niku lebih mementingkan ke menempatkan pakliran yang tepat, ngoten nggih. Kalau menurut saya untuk on air alias ketika di on kamera ataupun dimasukkan ke platform digital seperti YouTube, seperti Instagram, seperti TikTok dan lain-lain, niku lebih baik niku lebih ke virtualan alias pakliran padat. Karena nopo? Karena kalau menurut saya orang nonton kalau di HP itu kebanyakan itu lebih melihat ke yang intinya, ngoten nggih. Kalau biasanya kepanjangan itu biasanya di skip ngoten niku. Nah, agar penonton juga terus istilahnya viewernya ya terus di angka yang signifikan dan juga tidak menonton ke video yang lain. Tetapi kalau off air, nah kalau off air menurut saya lebih baik, ataupun off air itu kalau di luar kamera alias ya di panggung, ngoten dituanggap di lapangan dan lain-lain niku lebih baik. Kalau menurut saya niku nggih wayangane nggih biasa, nggih pakliran Sedalu Natas, karena banyak sekali experience alias pengalaman yang tidak akan bisa terbayarkan ketika virtualan, ngoten nggih. Nah, contohnya saya sendiri niku nembe mawon ningali wayang, nggih, tempatnya juga jauh dari tempat saya. Itu ada wayangan, saya nggak perlu ngomong dalangnya siapa dan lain-lain. Dalang inggih sae, gamelan inggih mumpyar gongso sedaya, sinden inggih ampuh. Wayangnya ya wis pokoknya dugdeng, ngoten nggih. Dan juga gini, ada dagelannya juga. Nah, yang jadi permasalahannya itu wayangnya cuman sampai 4 jam alias kayak virtualan gitu, alias pakliran padat. Nah, ini bukan saya loh sing ngomong, tapi kebanyakan seluruh penonton yang ada di situ, mau tua mau muda, itu banyak sekali yang ngomong bahwa wayangan mek nganti jam 12, karena kan mulainya dari jam 8 sampai jam 12, jadinya cuma durasi 4 jaman gitu loh. Wayangan mek jam 12, wayangan kok singkat temen ngene gitu loh. Ya, jadinya lebih ke, kalau saya dengar itu lebih ke condongnya kepingin yang Sedalu Natas, karena nopo, experience alias pengalaman itu yang tidak bisa kita bayar. Contohnya satu ya tadi, wayangan ini bukan hanya untuk yang penikmat saja, tapi juga wayang kena golek-lekan, nggih. Karena orang zaman dulu itu seneng lek-lekan, seneng tirakatan, ngoten niku, seneng ngrungokne tutur, ngoten niku. Apalagi kalau semakin malam itu tutur itu keluar kata-kata mutiara dan lain-lain, malah semakin bagus gitu loh. Nah, yang kedua adalah ya apa ya, kalau namanya yang wayangan pakliran Sedalu Natas ya lengkap banget, ngoten nggih, lengkap banget. Penonton pun juga tidak terlalu kaget, ngoten nggih, lengkap banget dari wayangan Sedalu Natas itu ya rangkaiannya ya cukup bagus, ngoten. Makanya ketika saya nonton itu, saya juga ngrungokne penonton iki kok wayangane ora neng guru-guru nih loh,
jam 12 langsung bar gitu. Jadinya satu lakon itu disingkat sampai durasi 4 jam langsung bari dagelan gitu. Saya tidak menyalahkan adanya dagelan. Wong namanya itu ya ditanggap kok, ngoten nggih. Mereka juga kerja cari uang, wis monggo lah. Yang saya maksudkan karena penontonnya bukan cuman orang yang ningali dagelan saja. Penontonnya bukan cuman orang yang pengen beli tukang dodol yang ada di wayang, bukan hanya itu, tapi juga penggemar wayang. Nah, penggemar wayang ini juga harus kita lihat, karena kebanyakan dulu nggih sedalu natas ngoten nggih. Ketika ini nanti didamel secara dirombak secara revolusioner, yes, bingung ngoten niku nggih. Nah, gimana pendapat sampean? Yo monggo silakan, itu terserah sampean. Tapi kalau menurut saya nggih seperti itu ngoten nggih. Nggih menika bukan untuk kita saling menyalahkan, bukan, tapi kita saling introspeksi, saling sinau gimana lebih baiknya ketika di era pandemi COVID-19 niki ya, untuk wayangan sedalu natas kalau belum boleh ya virtualan ya ndak apa-apa, tapi ya jangan terlalu singkat nggih. Apalagi kalau kita manggone teng off air ngoten niku nggih, untuk penggemar wayang sendiri agar tidak kecewa niku nggih ya saora-orane ya lekas jam 8 entek-entek ya jam 3 atau jam setengah 3 atau jam 2 lah paling boten ngoten nggih, biar yang nonton masih terasa aku wayangan 2 tahun 3 tahun dulu saiki yo tetap sama ngoten nggih. Karena nanti juga bisa berpengaruh dari orang yang nanggap, lu kok durasinya mek semene gitu loh. Karena kita ya nggak paham tentang soal yang nanggap itu ya gimana ngoten nggih. Ada yang pengen ya sing singkat, ada juga yang pengen nggih nggo cagak lek ngoten nggih. Yes, semua pandangan itu harus kita rangkum menjadi satu ngoten, ben yo yang demen wayang nggih terhibur, yang boten demen wayang yo juga terhibur juga nggih, ngoten niku. Nggih, matur nuwun saderengipun. Kalau ada salah dan kurang kata dari kula ngaturaken agunging pangapunten ingkang kathah. Semoga ini bisa jadi sarana rembakan kula kalih panjenengan ngoten nggih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.